Apa kabar Formula Friends? Ketemu lagi sama gue Rainer di Formula Motor TV. Segmen SUV kecil seperti ini emang lagi naik daun banget karena pas aja dipakai di perkotaan. Dan karena lagi ngetren, pilihannya pun banyak. Ada Toyota Race, Nissan Magnite, Honda WR-V, Kia Sonet, dan Daihatsu Rocky. Nah, dari banyak pilihan ini mana sih yang terbaik? Kalau kita bicara market leader, udah jelas Toyota Race. Tapi apakah itu artinya saudara kembarnya ini kalah baik? Mengingat dia lahir di pabrik yang sama. Lantas kalau kita mau memilih Daihatsu Rocky, hal-hal apa saja sih yang perlu kita ketahui sebelum membeli mobil ini? Ikuti video ini sampai habis. Hal pertama yang harus kalian ketahui adalah ukurannya yang asik atau dimensinya. Sesuai namanya, mobil ini tergolong dalam segmen small SUV. Jadi, kita bisa menikmati segala keunggulan yang biasa ditemukan di mobil berbadan besar. Hanya saja, badannya ini kecil. Jadi, lebih asik untuk dipakai harian. Pertama, dia punya ground clearance yang tinggi. Jadi, tentu dengan ground clearance setinggi ini, kita nggak perlu takut ketika melewati jalanan rusak, berlubang, tanjakan, turunan curam, ataupun genangan air. Karena kita nggak akan mentok ataupun nggak akan ganggu mobil kita. Karena dia punya jarak tanah dengan bodi mobil. Itu udah cukup tinggi. Kedua, seperti SUV pada umumnya, dia memiliki dimensi yang besar sehingga pemanfaatan ruang dari dalamnya juga memberikan kabin yang lega. Kita lihat dari headroomnya aja udah cukup banget nih untuk orang dewasa. Dan legroomnya juga memadai banget. Nah tuh, kita cukup bisa selonjoran di sini. Belum lagi kita membahas tempat bagasi yang bisa memaksimalkan ketika kita mau bawa barang yang banyak. Tentunya kabin yang luas itu juga terbantukan oleh bentuk mobil ini yang mengotak sehingga kabin di dalamnya lebih lega. Nah, tapi selain dimensinya yang kita bisa bilang cukup besar, ternyata dimensi Rocky ini juga bisa dibilang cukup kompak. Cukup kompak untuk memberikan rasa berkendara sehari-hari yang praktis tetap. Terbukti dari perbandingan dimensi dengan mobil sejuta umat yang lain kita tampilkan di sini, dia masih kurang lebih mirip. Nah, tapi yang membedakan adalah Rocky memiliki jarak sumbu roda atau wheelbase itu lebih pendek daripada beberapa mobil yang kita bandingkan. Artinya mobil ini memiliki kemampuan bermanuver yang lebih baik. Nah, bermanuver itu contoh sehari-hari apa sih? Yang sederhana ya U-turn, putar balik. Kalian pasti tahu kan beberapa mobil yang kalau dipakai U-turn itu ribet, mesti kalian mundur lagi sekali, dua kali baru bisa muter balik. Nah, kalau ini dengan wheelbase yang pendek, dia memiliki tingkat manuverabilitas yang lebih baik daripada beberapa mobil yang lain. Kita lihat ya, ini kurang lebih jalur 2 lah, 2 mobil lah ini. Kalau misalnya di jalan raya pakai bahu jalan, ini kita ambil agak mepet kanan dan kita masih aman. Kira-kira begitulah radius putar yang dimiliki mobil ini. Jadi nggak heran sebenarnya sejak kedatangan small SUV ini ada segmen mobil yang seperti terpukul. Contoh aja dengan kehadiran Rocky, segmen city car dan small hatchback itu, kekurangan-kekurangan mereka seperti dihadirkan solusinya oleh Rocky, di mana kita udah nggak perlu takut lewatin jalanan berlubang atau apapun dengan ground clearance yang tinggi, kabinnya juga lebih lega, dan wheelbase yang lebih pendek sehingga mobil ini lebih bisa bermanuver dengan lebih baik. Oke, kita udah tahu mobil ini punya dimensi yang asik, rasa berkendara yang nyaman, performa mesin yang bertenaga namun juga irit, dan fitur keselamatan yang lengkap dan canggih. Dan hal berikut yang harus kamu ketahui sebelum memiliki mobil ini adalah dia juga diberikan fitur hiburan yang komplit. Pertama-tama, lampunya dia sudah menggunakan LED. Masuknya udah smart entry, jadi udah nggak usah ribet-ribet keluarin kunci lagi. Nyalainnya udah start stop engine. Dan ketika nyala, kalian akan disambut dengan odometer yang sudah full digital dengan desain yang bisa kalian pilih melalui setting yang ada di situ. Kalian pilih sesuai selera kalian. Setirnya sudah dibaut kulit dan ada audio steering switch, ada pengaturan mode di sini dan ada mode berkendara yang power mode juga. Selain itu dia juga sudah electric retract mirror, AC-nya digital,
Dan dia punya head unit besar yang mendukung Android Auto dan Apple CarPlay. Dan dia juga sudah ada 2 USB port dan 1 power socket di situ untuk keperluan charging gadgetmu. Nah, jadi memang fitur-fitur ini kekinian banget ya rasanya ya. Jadi kayak hampir nggak ada yang ketinggalan lah untuk di mobil SUV entry level seperti Daihatsu Rocky ini. Kalau dari semua fitur ini, yang paling gue suka sih head unitnya, karena punya konektivitas Android Auto dan Apple CarPlay sehingga kita nggak perlu buka-buka HP lagi selama berkendara. Kita cukup koneksikan dan screen kita seperti mirroring di layar sini. Jadi mau play lagu atau mungkin Google Maps gitu ya, udah gampang banget. Jadi udah nggak apakan keganggu lagi, praktis jadi. Kalau kalian paling suka fitur yang mana? Coba tulis di kolom komentar. Oke, hal berikutnya yang harus kalian ketahui adalah gimana sih driving experience dari Rocky ini. Kita mulai dari posisi berkendara dulu. Posisi berkendara sebuah SUV itu biasanya memang commanding dan membuat visibilitas itu jadi lebih baik, dan itu juga terjadi di Rocky ini. Ini mesinnya posisi kelihatan enak gitu ya, gampang nyetirnya, terus kelihatan sampai ke belakang pun enak. Posisi duduknya ini, kursinya juga sudah enak karena pengaturan lengkap, naik turunnya ada, dan yang terpenting armrestnya ini pas banget posisinya di kanan dan kiri. Jadi gue rasa dengan posisi nyetir seperti ini, berkendara jarak jauh pun harusnya nggak bikin badan cepat pegel ya duduk di sini. Apalagi setirnya pengaturannya sudah bisa tilt, walaupun belum bisa teleskopik. Tapi nggak masalah, karena joknya ini juga posisinya kalau buat di gue sih pas-pas aja ya. Jadi tangan nggak terlalu nekuk, tapi kaki juga nggak terlalu nekuk, makanya nggak cepat pegel. Oke, setelah kita mengetahui posisi berkendaranya, kita sekarang pengen tes suspensinya. Ini kita udah biasa ya lewatin ini. Yang kalian tahu nih, speed bump ini kasar loh, bener. Ini kita hajar dari kecepatan 50. Wah, tuh. Empuk. Yang gue suka dari mobil-mobil seperti ini ya, dia empuk. Kalaupun kita hajar lebih kenceng, settingan suspensi memang dibuat empuk sama pabrikannya gitu. Malah nggak berasa. Gak heran segmen mobil ini ya ngehajar segmen mobil sampingnya, karena segmen mobil samping itu ada yang keras gitu loh. Tapi kalau ini lewatin jalanan rusak atau speed bump kasar begini, suspensinya empuk, otomatis yang ada di dalamnya pasti berasa nyaman gitu loh. Nah, tapi gimana? Karena ini kan judulnya SUV walaupun small, pasti dia punya handling yang ditanyakan. Jadi kita coba aja. Setelah mengetahui suspensinya, sekarang kita coba handlingnya. Jalanan sudah kosong, mari kita coba. Waduh, baru begitu aja. Ini sih pasti limbung tuh kan, limbung. Body rollnya berasa, ini kameramennya goyang-goyang tuh, nggak kelihatan aja dia. Berasa ya. Tapi pengendaliannya sih sebenarnya direct ya. Tuh, pengendalian cukup tajam ini. Tuh. Jadi mobil tuh langsung nurut sama setir. Cuman ya karena dia agak tinggi dan tadi suspensi empuk, jadi body rollnya berasa, ya biasa lah. Jadi tapi ini enaknya punya mobil SUV gini nih, ini jalanan rusak kita hajar tuh, wah tuh kita hajar sesuka hati kita, nggak takut mentok. Tapi itulah, kalau soal rasa berkendara yang kalian perlu tahu adalah mobil ini nyaman buat harian dalam kota. Kalian tahu sendiri jalanan Jabodetabek itu nggak semua mulus. Itu enak untuk ngelewatin jalanan nggak mulus, enak. Posisi duduk juga udah enak untuk jarak dekat ataupun duduk lama di sini ya, jarak jauh. Dan handlingnya ya sesuai SUV lah, kita nggak bisa minta gimana-gimana banget. Tapi yang harus kalian ketahui adalah mobil ini menawarkan rasa berkendara yang cukup nyaman buat kalian pakai sehari-hari di perkotaan, ataupun ketika mungkin kalian lagi mau keluar kota atau perjalanan jauh, kira-kira begitu. Tapi yang namanya rasa berkendara kayaknya kurang cocok kalau kita nggak bahas mesinnya. Jadi yuk mari kita lihat mesinnya. Hal kedua yang perlu kamu ketahui sebelum memiliki Rocky adalah soal mesinnya. Kenapa? Karena mesin ini adalah salah satu highlight terbaik dari mobil ini. Rocky menggunakan mesin 1000cc 3 silinder dengan turbocharger. Mesin yang berkode 1KR ini di atas kertas mampu menyemburkan tenaga maksimal hingga 97 PS pada putaran 6000 rpm dan torsi maksimal hingga 149 Nm pada putaran 4000 rpm. Karakter mesin Rocky ini itu adalah irit dan bertenaga. Tapi sebelum kita bahas betapa iritnya mobil ini, kita bahas dulu soal tenaganya. Kalian bisa lihat nih dari tabel yang kan. Kalian bisa lihat sendiri performa mesin Rocky ya. Memang dia bukan yang paling bertenaga di kelasnya, tapi bukan berarti mobil ini nggak kenceng. Karena kita bisa lihat sendiri dia punya torsi salah satu yang
paling besar di kelasnya. Dan artinya mobil ini tuh kalau urusan overtaking atau ngelewatin mobil depan ya di jalur dalam kota, ini masih bisa banget, bisa diandalkan banget dan jauh dari kata lemot. Yang terpenting kalau kalian lihat dari yang spesifikasi yang udah kami sebutkan tadi, torsi yang besar dari Rocky ini bisa kita rasakan di RPM bawah nih ya. Ini lagi santai 40, kita bejek. Oh. Itu berkat mesin 1000 cc turbonya itu. Memang ada turbo lag-nya sedikit, tapi ketika turbonya masuk, mobilnya langsung ngacir. Makanya dia walaupun bukan paling nggak bisa dibilang nggak kenceng. Mobil ini juga kenceng gitu loh. Yang penting torsi bawahnya itu kita bisa rasakan. Makanya kalau overtaking dia masih enak lah sebenarnya untuk jalan dalam kota. Setelah kita mengetahui betapa bertenaganya mobil ini, hal selanjutnya yang perlu kalian ketahui sebelum memiliki mobil ini adalah betapa iritnya Rocky ini. Ada alasan kenapa Daihatsu menggunakan mesin 1000 cc turbo dan tidak 1500 cc yang seperti digunakan di Honda WR-V. Jelas alasannya karena mesin ini memiliki potensi yang lebih irit daripada mesin 1500 NA. Dan itu terbukti dari hasil muter-muter kami nih dengan rata-rata kecepatan 20-30 km per jam. Kami dapat angka konsumsi bahan bakar itu 15,8 km per liter. Dengan jarak yang sudah kami tempuh 16 km. Artinya mobil ini irit banget. Udah jelas lebih irit dari Honda WR-V. Jelas juga lebih irit daripada mobil sejuta umat tuh, Expander. Dan angkanya hampir menyerupai keiritan Honda Brio yang mesinnya cuma 1200 cc. Artinya untuk sebuah mobil entry level ini akan sangat menyenangkan hati para pemiliknya, karena akan jarang-jarang mobil ini mampir ke SPBU meskipun dipakai macet-macetan tiap hari. Tentunya kalau mobilnya hemat, pemiliknya juga dompetnya ikutan hemat. Dan tentunya itu adalah berita yang baik untuk kita semua. Beralih dari mesin, hal selanjutnya yang perlu kalian ketahui sebelum memiliki mobil ini adalah dia sangat kekinian dari segi fitur keselamatan. Ingat, hari sial tidak ada di kalender, urusan nyawa jangan dinegosiasi. Makanya kami akan jelaskan fitur keselamatan apa saja yang dimiliki Rocky tipe tertinggi ini, yaitu tipe RASA. Karena Rocky memiliki sejumlah tipe dan ada beberapa varian yang tidak memiliki sistem radar di kaca depannya ini yang bisa mendeteksi objek di depannya, sehingga sistemnya bisa mengambil alih kontrol mobil ini ketika dirasa mengancam keselamatan pengemudi mobil ini. Fitur apa aja itu? Mari kita bahas. Pertama, dia punya pre-collision warning dan pre-collision braking. Fitur ini akan mendeteksi objek yang ada di depan mobil, lalu bila dinilai terlalu dekat, dia akan memberikan peringatan suara. Jika pengemudi masih belum menginjak rem dan jarak objek semakin dekat, sistem akan melakukan pengereman mobil secara maksimal yang diharapkan bisa mencegah terjadinya benturan. Fitur ini bisa digunakan pada kecepatan 4-120 km per jam. Kedua, Lane Departure Warning dan Lane Departure Prevention. Fitur ini dapat memperingati pengemudi jika mobilnya mulai keluar dari jalurnya. Jika pengemudi tidak merespons, maka sistem akan menggerakkan setir mobil untuk tetap berada di jalurnya. Perlu diketahui, sistem ini bukanlah sistem autopilot. Jadi, pengemudi tetap harus memegang penuh kendali setir setiap saat. Ketiga, Pedal Miss Operation Control. Fitur ini akan mencegah keluaran tenaga mesin dan otomatis mengaplikasikan rem ketika pengemudi secara tidak sengaja menginjak penuh pedal gas secara mendadak. Keempat, Front Departure Alert. Sistem akan memberikan peringatan dalam bentuk suara ketika mobil di depan sudah bergerak maju. Biasanya, fitur ini akan sangat berguna ketika dalam kemacetan. Selain dilengkapi fitur canggih yang tadi, mobil ini juga sudah dilengkapi dengan 2 buah airbag, seatbelt reminder sampai ke penumpang belakang, pengereman ABS, EBD, dan brake assist-nya juga sudah lengkap, vehicle stability control, dan hill start assist, sehingga perjalanan kalian pasti akan terasa aman dan tentram. Dan hal ketujuh yang harus kalian ketahui sebelum memiliki sebuah Rocky adalah kalian harus ingat, Daihatsu Rocky ini adalah tetap sebuah SUV entry level dari Daihatsu, yang artinya masih ada beberapa detail-detail dari mobil ini yang membuatnya terkesan murah. Contohnya aja, masih kita banyak temukan panel hard plastik dalam sini yang membuat mobil ini ya lagi-lagi terasa murah gitu build quality-nya ya. Dan mid console yang tuh pemasangannya tidak kokoh gitu, jadi seperti mudah digoyangkan. Lagi-lagi terkesannya seperti murah. Belum lagi kita membahas tidak konsistennya penggunaan bahan soft touch yang ada di panel depan door trim, ini soft touch, dan yang di belakang itu udah hard plastik.
Selain itu, ada beberapa hal dari mobil ini yang kami rasa juga Daihatsu melakukan penghematan ya. Contohnya adalah tidak adanya defogger di kaca belakang dan pengereman belakang yang masih menggunakan tromol, beda dari depannya yang sudah menggunakan disc brake. Selain itu, hal kecil lain yang sedikit mengganggu kami adalah tidak adanya nih pegangan tangan di atas sini untuk pengemudi, sedangkan di tempat lainnya ada. Nah, ditambah lagi setirnya yang tadi kamu bilang nih belum bisa teleskopik, baru bisa tilt aja, belum bisa teleskopik. Beberapa hal yang kami sebutkan ini bukan hal-hal yang mahal ya, jadi rasanya kayak sayang aja gitu nggak ada di mobil ini. Tapi ya itu artinya memang Daihatsu Roki ini masih punya ruang untuk pengembangan ya dari Daihatsu ke depannya ketika nanti mereka memberikan facelift atau menghadirkan update pada mobil ini. Jadi itu dia friends, 7 hal tentang Daihatsu Roki R Asa 2021 ini yang perlu kalian ketahui. Apakah kalian masih punya pertanyaan lagi? Boleh silahkan tulis saja di kolom komentar. Buat kalian yang pengen langsung datang ke showroom kami, bisa banget langsung datang aja ke showroom Formula Motor di alamat Jalan Raya Sultan Agung kilometer 28 nomor 8, atau bisa juga follow sosial media kami di Instagram @formula_motor, TikTok juga ada di akun yang sama, dan website kami di www.mobstripcast.com. Buat kalian yang mau kepoin detail mobilnya lebih lanjut, kalian bisa langsung datang aja ke sosial media atau alamat yang sudah gue sebutkan, atau kepoin TikTok kedua kami yaitu @stockformulamotor, di mana kami mengupload seluruh stok mobil kami untuk kami review secara singkat di sana. Nah, kayaknya sekian dulu friends untuk hari ini. Kami tentunya masih punya banyak konten menarik dan edukatif lainnya yang akan kami sajikan di channel YouTube kami yaitu Formula Motor TV. Jadi jangan lupa like video ini bila kalian menyukainya, dukung kami dengan cara subscribe, dan jangan lupa bunyikan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan update dari kami. Pada akhirnya gue Rainer pamit undur diri dulu, sampai ketemu di video selanjutnya.